lagi di Midnight Live dan sudah hadir di studio Midnight Live Faith. Selamat malam Faith. Selamat malam. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, dan hari ini kita ajak begadang dulu ya. Iya. Bersama penonton yang cuma 4 orang, tapi selalu meramaikan suasana studio. Kerjaannya kalau nggak hae tepuk tangan. Oke, Faith ini punya single baru, judulnya Di Luar Nalar. Wah, tapi sebelum kita ngobrolin soal single terbarunya dari Faith, kita flashback sedikit ya. Dari awal itu siapa yang mendorong kamu untuk bermusik? Sebenarnya dari awal itu nggak ada yang ngedorong sih, cuma maksudnya menarik aja ya. Iya, ditarik. Rada didorong lah. Ya. Jadi Iya, dulu waktu aku umur 6 tahun itu kakek aku beliin elektrik piano. Terus dari situlah baru kenal musik gitu. Dari situ juga kayak ternyata tahu, oh ternyata aku dulu perfect pitch tuh dari kecil gitu. kamu seorang perfect pitch. Iya, betul. Jadi kamu tahu kamu itu seorang perfect pitch dari mana? Jadi waktu itu tuh gara-gara aku hafal bunyinya not gitu, misalkan G, oh segini, C semana. Tapi waktu itu aku belum tahu ada istilah perfect pitch, jadi aku kayak nggak pernah ngomong-ngomong ke orang lah, karena orang-orang juga kayaknya waktu itu belum terlalu trending gitu ada istilah perfect pitch. Sampai akhirnya waktu itu ke podcastnya Indra Aziz gitu, terus ditanya kayak kenapa nggak bisa fales atau nggak pernah fales gitu, terus aku bilang aku perfect pitch gitu. Jadi aku tahu ketika aku fales tuh aku aware gitu. Oke, Jadi di situ. itu bakat ya? Iya, bakat. Oke, coba tes suara saya gimana? Oh iya, Boleh ya? boleh. Au! Itu dari G ke C. Wih, Tadi au. dari G ke C ya. Coba penonton, au! Kalau penonton apa nih nadanya? Apa ya? Rada campur-campur ya? Campur sih emang, berantakan emang. Mungkin C ya, campur. C campur ya. Kalau saya G gado-gado. Campur juga. Oh gitu. Iya. Misalnya nih suara gelas nih. Bisa. Bisa juga. Misalnya saya ini ya. Itu C tuh. Oh itu C. Iya, itu C. Oke. Iya. Oh dari mana ya? Nah, kakaknya nggak tahu kan, saya bohong atau nggak juga nggak tahu kan. Iya. Nah, itu dia. Jadi mungkin penonton kalau yang ada perfect pitch juga boleh didengar kembali. Iya ya, dibohongin nggak percaya. Keren loh, perfect pitch itu. Jadi kamu sendiri bisa mengenal kalau suara kamu itu fals atau enggak. Iya, gitu betul. Ya. Gimana caranya biar suara saya nggak fals? Latihan kan? Latihan. Udah latihan bertahun-tahun juga masih fals Iya. ini. Harus konsisten berarti. Oh harus konsisten. Bertahun-tahun kan bisa aja setahun sekali gitu kan. Oh iya, iya. Jadi ini harus setahun tiap hari. Iya, betul. Tantangannya apa biasanya untuk musisi dalam mengenal suaranya atau ya suaranya bisa tambah merdu dan sebagainya, itu gimana caranya? Kalau mungkin untuk aku tantangannya itu jam terbang kali ya, karena kan dari jam terbang kita bisa lebih semakin mengenal gitu. Kalau ketika under pressure gitu atau lagi deg-degan tuh suara kita bisa berubah. Oke. Jadi gimana caranya kita bisa ngehandle gitu, bisa kontrol waktu ketika kita lagi deg-degan atau misalkan di studio udaranya dingin atau ada yang panas, itu tuh ngefek juga gitu. Jadi jam terbang sih. Menjaga suara tetap clear. Nah itu ada tipsnya nggak dari Faith? Wah, aku jujur bisa dibilang nggak terlalu ngejaga ya, karena aku anaknya suka banget gorengan. Jadi tapi sebenarnya itu balik lagi tergantung masing-masing orang ya, karena ada yang sensitif terhadap minyak, ada yang terhadap dairy kayak susu, keju gitu-gitu. Cuma aku bisa dibilang nggak terlalu sensitif sih terhadap hal-hal itu. Cuma kalau kalau misalkan dairy lumayan gitu, jadi kayak rada berlendir tenggorokannya gitu. Jadi aku cukup hindarin itu kalau sebelum nyanyi gitu. Iya, penonton juga kalau au itu suaranya merdu kan ya? Merdu banget. Iya. Tiap hari nelen biji kedondong. Nah sekarang bahas soal single terbaru kamu, Di Luar Nalar. Iya. Kamu juga ikut menciptakan lagu betul. ini. Saat itu proses kreativitasnya seperti apa dalam menciptakan lagu ini? Jadi waktu itu aku prosesnya aku tuh banyak dengar cerita dari temen aku, banyak yang ada di toxic relationship. Terus aku juga lihat sosmed tuh banyak banget orang yang nge-spill ceritanya mereka pernah di toxic relationship gitu. Jadi aku mengambil POV dari seseorang yang ada di dalam toxic relationship tersebut gitu. Ketika dia melihat pasangannya kok kelakuannya seperti ini ya, kok kayaknya jahat banget gitu. Jadi dia bertanya-tanya kayak apa sih penyebabnya dia bisa jadi orang yang seperti itu, yang toxic gitu. Selalu ada penyebabnya.
untuk orang bisa jadi toksik itu ya? Ada, pasti ada. Iya. Pasti karena lingkungan. Iya, lingkungan atau mungkin background keluarga juga bisa. Oke. Nah, apa yang paling membedakan lagu ini dengan lagu-lagu sebelumnya? Lagu-lagu sebelumnya mungkin lebih lebih nyantai, genrenya juga secara musik juga kalau dibawain lebih groovy, lebih santai. Kalau ini tuh mungkin secara lirik juga lebih rada greget, lebih marah-marah tapi kayak sarkas gitu sih. Oke. Nah, kalau bicara soal lagu ini juga seberapa personal cerita di balik Di Luar Nalar ini buat kamu secara pribadi? Personal ya mungkin lumayan kali ya, karena aku banyak dengar cerita sih dari teman-teman aku ya. Jadi aku bisa memposisikan diri aku sebagai teman-teman aku gitu, karena aku yang selama ini yang dengar ceritanya pun aku greget gitu loh. Jadi kayak kok bisa ya cowoknya mereka kayak gini, kok bisa pasangan mereka seperti ini gitu. Karena kan sebelumnya juga kamu punya lagu Memberikan Segalanya. Atau apa ini? Memberikan Segalanya? Memberikan Segalanya, iya. Ini siapa sih ini? Lagu ini bicara soal rasa sakit hati setelah memberikan segalanya. Oh, setelah memberikan segalanya itu setelah memberikan semuanya gitu ya. Iya, betul. Saya pikir judul lagu. Bukan ya. Jadi Jadi kalau dibandingkan dengan lagu-lagu sebelumnya memang genrenya berbeda gitu ya. Nah, ketika orang itu memberikan segalanya tapi tidak ditanggapi, waduh itu sakit hati banget ya. Betul. Akan merasa seperti mencintai hanya dari satu sisi. Betul. Nah, itu dia. Tapi Kakaknya kalau berpengalaman. Masa lalu lah. Apa arti cinta buat Faith? Wow, deep banget nih. Masa sih? Arti cinta buat aku ketika kita bisa menerima seseorang terlepas kekurangannya. Jadi maksudnya kalau dalam memilih pasangan pun aku juga diajarin gitu kayak harus ada kriterianya, ada checklistnya gitu. Kita mau standarnya seperti apa. Cuma bukan berarti kita harus menemukan seseorang yang benar-benar sempurna tanpa kekurangan gitu sih. Jadi ya kita harus lebih memilah aja sih kayak kekurangan mana yang kita bisa lebih toleransi gitu. Kecuali kalau kekurangannya yang benar-benar udah keterlaluan dan red flag ya itu pikir aja lah sendiri. Sering ketemu yang red flag? Ya lumayan. Ya lumayan. Kan anak-anak zaman sekarang ya. Oh gitu ya. Iya gitu. Apalagi dengan meningkatnya teknologi digital dan sebagainya. Tapi kan untungnya itu lebih memudahkan seorang musisi untuk memperkenalkan lagunya ya. Kamu lihatnya bagaimana dengan kemajuan teknologi saat ini dalam memasarkan musik? Aku ngelihatnya sangat menurut aku bagus banget sih, karena dengan aku mengangkat topik toxic relationship ini aku juga jadi lebih bisa mengekspos lagu aku terhadap korban-korban toxic relationship gitu kan. Sekarang aku lihat di medsos juga banyak yang udah mulai speak up, mereka pernah gini-gini segala macam. Jadi menurut aku lagu ini bisa lebih relate gitu dan lebih dekat dengan orang yang mendengarnya gitu sih. Apakah saat ini kamu sudah menemukan titik kedewasaan dalam bermusik? Kayaknya udah sih. Udah? Tapi titik kedewasaan tuh apa? Maksudnya standarnya apa? Dari segi penulisan, lalu dari segi instrumen, apa kamu sudah menemukan itu? Kalau penulisan mungkin aku belum bisa dibilang dewasa banget ya, karena aku masih cukup baru lah dan aku masih belum sejago penulis lagu lainnya, tapi ya sampai saat ini pun aku masih dalam proses pembelajaran sih kalau nulis lagu. Nah, untuk musik video Di Luar Nalar, ini pesan apa sih yang ingin disampaikan dari musik video ini? Jadi konsep MV-nya itu kan ceritanya si aku dalam MV ini tuh punya pasangan, terus pasangannya ini intinya nge-treat dia kurang bagus lah. Jadi sampai di titik dimana ada di MV-nya tuh kayak si ceweknya ini nih kayak ada yang pingin mukul lah, ada pingin ngebales lah gitu. Jadi itu tuh kayak sebagai intrusive thoughts kalau sebenarnya lu bisa loh keluar dari relationship itu gitu kalau mau, tapi kan itu balik lagi itu sebuah pilihan gitu. Iya, nah lewat lagu ini sebenarnya pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar begitu ya, dan apa harapannya untuk lagu ini? Pesannya untuk pendengar mungkin kalau lagi ada di toxic relationship, segera cabut. Segera cabut ya? Iya, segera cabut, jangan ragu-ragu, pokoknya ketika udah di-treatnya nggak bener ya jangan dipertanyakan lagi gitu. Gitu sih, dan harapannya untuk lagu ini semoga bisa membuka mata para orang-orang yang masih stuck di toxic relationship dan semoga bisa suka sama lagunya. Oke, keren. Semoga
Semoga banyak yang suka sama lagunya. Nah, apa harapan Faith untuk dunia musik di Indonesia dan juga untuk karir kamu ke depan? Harapannya untuk dunia musik Indonesia semoga bisa lahir lebih banyak lagi anak-anak muda yang lebih kreatif lagi dan memajukan musik Indonesia. Pastinya dengan lebih banyak genre lagi, lebih banyak ragamnya, dan semoga mungkin di tahun ini semoga karirnya bisa lebih banyak lagi yang dengerin lagu aku dan aku pun lebih produktif lagi dalam membuat karya gitu sih. Iya, amin. Itu. Dan semoga selalu kita semua itu punya faith ya. Untuk apa yang kita cari, apa yang kita usahakan, semua butuh proses. Ya. Tapi selama kita punya faith, semoga itu semua akan terjadi dan terwujud mimpi-mimpinya. Amin. Faith sehat selalu ya. Terima kasih. Dan juga kita tunggu karya-karya selanjutnya. Yes. Dan tentunya sudah penasaran kan? Seperti apa suara dari Faith yang merupakan seorang perfect pitch. Itu. Nggak ada fales-falesnya lah. Amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.